Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kita. Hari ini kita kembali datang di rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kita hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja yang berkenan mengundang kita untuk beribadah bersama pada Minggu Trinitas ke-11 pada hari ini. Pendeta dan Majelis Jemaat Gereja POP Immanuel Pomat dengan penuh sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang hadir dalam kebaktian ini. Selamat beribadah dan menikmati persekutuan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berharap ibadah kita semakin menumbuhkan iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ucapan selamat ulang tahun dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, pendeta, majelis, dan anggota jemaat POP Immanuel Pomat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ananda Gilbert Christian Lauli tanggal 6 Agustus dengan firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Tuhan Yesus Gembala yang baik senantiasa memberkati dalam pertumbuhan jasmani dan juga pertumbuhan rohani selanjutnya. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dan berikan waktu kita bersama. Amin. Kita meyakini firman Tuhan yang berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus Kristus, di situ Yesus hadir. Saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan mau mendengarkan pengagungan kita. Karena itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian untuk Tuhan dari Kidung Keesaan 2 ayat 1 sampai 2. Allah hadir bagi kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Tema ibadah kita pada hari ini yaitu Akulah Roti Hidup. Nas pembimbing terambil dari Yohanes 6 ayat 34 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan,
Berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kita akan bermazmur untuk Tuhan secara responsorial dari Mazmur 78 ayat 1 sampai 3 dan 12 sampai ayat 16. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau mengucapkan masa, aku mau mengucapkan cita-cita dan jangan berbahaya. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang gurun. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Ditutupnya dengan awan siang dan Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. dibuatnya air keluar dari bukit Sion Dan dibuatnya air turun seperti sungai. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Setiap kita beribadah, hendaklah kita mengakui bahwa sebenarnya kita tidak layak menghadap hadirat Tuhan, karena kita adalah orang yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Tapi kita bersyukur Allah kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah menolak kita ketika kita datang mengakui dosa di hadapannya. Karena itu kita akan menaikkan pujian pengakuan dosa kita di hadapannya sebelum kita berdoa bersama. Dari Kidung Keesaan nomor 69 ayat 1 sampai 3 di hadapan Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di hadapan Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan Yesus bersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di hadapan Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan Yesus, ku bisa katakan salahku, bertobat ini hatiku di hadapan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang tersungkur di hadapan kaki Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan. Saya berikan waktu bagi kita berdoa secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu yang datang di hadapan pada saat ini.
baik yang ada di rumahmu yang kudus ini atau di rumah masing-masing. Kami datang bersyukur di hadapan Tuhan mengakui segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan di hadapan. Kami menyadari betul Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lewati, betapa banyak kesalahan yang kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun yang tanpa kami sadari, baik lewat tutur kata kami, lewat tingkah laku kami, bahkan melalui pikiran-pikiran kami. Kami mungkin bisa bersembunyi di hadapan sesama kami, tetapi semuanya terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau mengetahui bahkan sampai ke relung hati kami yang paling dalam. Engkau mengenal kami. Karena itu pada saat ini kami datang di hadapan kaki salib, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu yang mengalir di atas kayu salib, sehingga kami sungguh-sungguh layak untuk dapat menikmati pengampunan-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kami, yang telah rela berkorban bagi kami di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa kami. Itulah yang membuat kami berani datang ke hadapan pada pagi ini. Karena itu kami mohon, ampuni kami Bapa, baharuilah hidup kami senantiasa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menuntun langkah hidup kami, sehingga sungguh-sungguh di hari-hari ke depan kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak, dimanapun kami berada, kami dapat menyenangkan Engkau ya Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami, sehingga sungguh-sungguh melalui kehidupan kami mereka melihat Yesus ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan dan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Tuhan, kita telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, memohon pengampunannya, maka dengarkanlah berita anugerah dari Roma 3 ayat 23 sampai 26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Dia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah berita anugerah bagi kita selaku hamba dari Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan firman Tuhan ini, saya menegaskan kepada kita bahwa setiap kita mengaku dosa dengan tulus di hadapan Allah, serta memohon pengampunan dan mencari keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah, dosamu diampuni. Berilah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berilah sukacita di hatiku, terbang di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berterima kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berterima kasih Yesus di hatiku, benar di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita,
petunjuk hidup baru bagi kita dari Roma 6 ayat 15 sampai 18. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita sambut tunjuk hidup baru sekaligus mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Kisah 288. Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan yang menciptakan kami, memelihara kami, dan menerima kami sebagai umat pilihan Tuhan ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kami diberi kepastian keselamatan, hidup yang kekal. Dan biarlah hidup kami benar-benar hidup dalam pengucapan syukur atas segala anugerah Tuhan yang nyata bagi kami. Pada saat ini Tuhan mengajar kami untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan firman-Mu, melalui pendengaran akan renungan firman-Mu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, telah kami buka Alkitab kami, dan kami buka sekarang hati dan pikiran kami. Mohon Tuhanlah yang membimbing kami untuk dapat menerima firman-Mu dengan baik, mengerti dengan baik, dan kami pun mempunyai tekad bersama untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Mari kita membacanya secara beralasan. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?"
bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami berbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dari Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apa yang kau buat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang kamu lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan saya yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 35 sama-sama. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara. Juga umat Tuhan yang beribadah di rumah, yang memberkati kita semua dapat beribadah bersama pada minggu ini. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita baca dan kita akan renungkan dalam tema Akulah Roti Hidup. Bapak Ibu yang terkasih, tema ini adalah pernyataan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang berkata dalam ayat 35 tadi, Akulah roti hidup. Bapak Ibu Saudara, mendengar kata roti pasti kita terpikir, oh itu soal makanan, ya. Itu soal makanan yang dibutuhkan oleh kita semua untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak tahu apakah kita pernah tidak makan 1 hari atau 2 hari atau 3 hari. Pasti kalau kita pernah tidak makan 1 hari atau 2 hari atau 3 hari, benar-benar tidak makan, pasti kita akan lemasnya. Kita seperti tidak bertenaga. Kita seperti tidak bersemangat menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena memang Tuhan sudah menciptakan kita membutuhkan makanan. Dan kebaikan Tuhan bagi kita sungguh nyata bahwa dalam penciptaan manusia Tuhan menyatakan kasih dan pemeliharaannya yang sempurna dengan terlebih dahulu menciptakan alam semesta dengan segala kebutuhan yang diperlukan oleh kita manusia. Dan Bapak Ibu yang terkasih, makanan kali lagi kita akui adalah sebuah kebutuhan kita. Namun Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan Yesus mengatakan Akulah roti hidup, ada yang harus kita pikirkan, yang harus kita sadari bersama, bahwa ternyata yang dibutuhkan oleh hidup kita masing-masing bukan soal makanan
jasmani kita. Bukan soal kalau kita umpamanya sekarang di Indonesia, bukan soal makanan pokok yaitu nasi yang selalu kita utamakan dalam hidup kita, tetapi melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau mengajar kita, Tuhan mau mengarahkan kita bahwa semua orang, semua manusia membutuhkan Yesus Kristus sebagai roti hidup, sebagai makanan rohani bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita atau Bapak Ibu pernah hidup di luar Tuhan dan sekarang sudah di dalam Tuhan, pastilah merasakan bagaimana perbedaan hidup tanpa Yesus dengan hidup bersama dengan Yesus. Hidup tanpa Yesus, kita mencari makanan-makanan yang kita butuhkan sehari-hari. Tapi saya sungguh percaya bahwa orang-orang yang hidup tanpa Yesus selalu merasakan kekosongan dalam jiwanya. Tetapi ketika seseorang hidup bersama dengan Yesus, hidup karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memang tidak bisa dipungkiri kita makan makanan sehari-hari kita untuk jasmani kita. Tetapi ketika kita sudah beriman kepada Yesus Kristus, kita pun merasakan kelegaan, merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tidak ada rasa kosong lagi. Dan saya percaya Bapak Ibu terkasih, ketika kita hidup dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan firman Tuhan sehari-hari, maka kita akan merasakan damai sejahtera, kelegaan ketika menghadapi kehidupan ini dengan segala tantangan yang ada. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur pada saat ini kita telah membaca firman Tuhan bersama-sama, dan judul perikopnya jelas dikatakan di situ adalah roti hidup. Kita tahu bersama bahwa ini dilatar belakangi ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Setelah mereka makan sampai kenyang, masih ada lebih, yaitu 12 batu. Setelah mereka makan sampai kenyang, karena itu sudah menjelang malam, maka pulanglah mereka semua. Dan dalam pelayanan Tuhan Yesus, kita lihat sebelum perikop yang kita baca, ada satu perikop yang mengatakan orang banyak mencari Yesus. Di sini dikatakan dalam ayat 22 sampai 24, pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ayat 24, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Apa itu yang terkasih? Rupanya bagi mereka sangat berkesan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Selain berkesan dengan pengajarannya, tapi berkesan juga dengan ketika mereka diberi makan sampai kenyang. Besoknya mereka mencari Yesus lagi. Dan ketika firman Tuhan yang kita baca hari ini dari ayat 25 sampai 35 dikatakan konteksnya di situ, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Nabi, bila manakah kau tiba di sini?" Apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus dalam ayat 26?
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Tuhan Yesus tahu motivasi seseorang dalam mencari atau mengikuti Yesus. Ternyata orang-orang yang mencari Yesus ini dimotivasi untuk mendapatkan makanan lagi. Memang itu adalah kebutuhan mereka, karena yang dimakan kemarin sudah selesai tenaganya dan mereka harus mendapatkan makanan lagi untuk hari ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau seperti itu. Tuhan Yesus mau supaya orang-orang yang membutuhkan makanan atau roti itu juga menerima Yesus Kristus di dalam hatinya, di dalam hidupnya, untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan untuk menegaskan itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Bekerjalah bukan untuk mencari makanan yang dapat binasa." Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memperhatikan ayat demi ayat pada bagian firman Tuhan ini, sangat jelas dan tegas bisa disampaikan kepada kita bahwa ada kebutuhan yang harus kita perhatikan selain daripada makanan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, makanan yang kita cari, roti yang kita butuhkan, itu terbatas adanya. Sekali kita makan untuk hari ini, itu adalah tenaga kita untuk hari ini. Besok kita masih membutuhkan, kita harus cari. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat 35, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Itu menyatakan kepada kita bahwa kalau makanan jasmani sehari-hari yang kita butuhkan sangatlah terbatas, tapi makanan rohani kita, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus, yaitu firman Tuhan yang kita baca dan renungkan setiap hari, itu tidak terbatas. Itu kita butuhkan hari ini, besok, dan seterusnya. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa kita datang kepada Tuhan bukan karena semata-mata kita membutuhkan makanan jasmani sehari-hari. Dan apa yang kita lakukan pada saat ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu yang terkasih bahwa roti itu adalah kebutuhan kita. Tapi seringkali kita hanya memikirkan roti yang dibutuhkan oleh hidup jasmani kita. Dan untuk mencari atau mendapatkan roti atau kebutuhan jasmani kita, kita sering melupakan apa yang menjadi kebutuhan rohani kita. Untuk mendapatkan roti atau makanan kita sehari-hari, kita berupaya keras, kita bekerja hari demi hari. Bahkan ada orang-orang yang mencari untuk kebutuhan jasmaninya tanpa ada henti-henti. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terus mencari supaya kebutuhan jasmani tercukupi. Padahal sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih, kita harus pikirkan bahwa ada kebutuhan rohani kita, yaitu mengenai iman percaya kita. Ketika Tuhan
menciptakan alam semesta dan manusia. Tuhan menciptakannya hanya dalam 6 hari. Dan kita mengatakan pada hari ke-7 ia berhenti bekerja dari segala yang menciptakannya dan memberkati hari. Sebenarnya Tuhan tidak capek, maka perlu istirahat. Tapi itu menjadi satu contoh bahwa Tuhan saja istirahat, apalagi kita manusia yang sangat terbatas. Tuhan bukan capek menciptakan semua dalam 6 hari, tetapi dikuduskannya hari Sabat supaya menjadi pedoman bagi kita umat manusia. Bolehlah kita bekerja 6 hari, Senin sampai Sabtu, tapi kalau hari Minggu, mari Bapak Ibu terkasih, kita memikirkan ada satu kebutuhan. Ini secara formal ya, yaitu melalui ibadah. Pada hari Minggu kita beribadah bersama jemaat Tuhan. Pada hari-hari lainnya bukan berarti kita tidak berdoa, tidak membaca firman Tuhan. Tapi pada hari Senin contohnya sampai hari Sabtu, sekalipun kita mengerjakan pekerjaan untuk mendapatkan uang yang kita butuhkan untuk membeli makanan, tetapi mari kita juga membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan pada hari ke-7 kita berkumpul bersama jemaat Tuhan untuk beribadah, karena itu sudah disampaikan melalui firman Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan supaya terus kita membulatkan tekad kita untuk sedia mengikut Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kita mengakui bahwa kebutuhan kita ini bukan hanya soal makanan jasmani, tapi juga soal kebutuhan rohani kita. Kepada kita ditegaskan pada hari ini, siapa yang datang kepadaku, ketika Yesus mengatakan akulah roti, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lapar dan haus adalah dua situasi yang menyatakan seseorang masih terasa kurang. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar Tuhan, bekerja sepanjang hari, 7 hari dalam seminggu. Karena apa? Karena masih kurang. Tetapi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dengan kita mengatakan kata cukup, itu berarti kita mengakui ini dari Tuhan. Saya terima untuk kehidupan saya dan saya percaya Tuhan memberkati saya. Dan itu kita nyatakan melalui ibadah kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, supaya hidup kita tidak merasa lapar lagi, tidak merasa haus lagi. Karena di luar Tuhan, lapar dan haus kehidupan kita ini akan selalu kita rasakan. Tapi di dalam Tuhan, Yesus berjanji kepada kita. Yesus menyatakan bahwa barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bukan berarti Yesus mengatakan percaya kepada Yesus Kristus, kamu tidak butuh makanan nasi, roti, atau makanan jasmani lain. Tidak. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, nikmatilah hidup
dalam damai sejahtera ketika kita hidup di dalam Tuhan. Saya rindu sekali Bapak Ibu terkasih, kalau ada di antara kita yang bersedia bersaksi bagaimana hidup sebelum Tuhan ada dalam hidup kita, dan bagaimana hidup setelah Yesus hidup dalam kehidupan kita. Bagi kita yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, kalau kita tidak beribadah, kalau kita tidak membaca firman Tuhan, ada rasa kosong yang harus kita puaskan. Ada rasa hampa di dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, hati kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Amin. Mari kepada saudara-saudara kita yang saat ini tidak bergereja karena sedang mencari sesuatu yang dibutuhkan untuk kebutuhan jasmani, kita doakan mereka supaya menyadari bahwa Yesus adalah roti hidup bagi kita, sumber kehidupan bagi kita, dan jangan kita tinggalkan dia. Jangan kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita pun akan hidup penuh dengan sukacita karena tidak merasa hampa, tidak merasa lapar, tidak merasa haus, tapi kita hidup dalam pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini saya boleh hidup. Terima kasih Tuhan, hari ini saya sehat. Terima kasih Tuhan, saya mau melakukan apapun dalam hidup saya untuk hormat kemuliaan. Biarlah itu menjadi harap, menjadi doa kita semua, menjadi harapan kita bahwa kita memang hidup karena Tuhan, hidup oleh Tuhan, dan hidup bagi Tuhan. Roma 11 ayat 33. Saya rindu kita membaca bagian firman Tuhan ini. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ayat 36 menjadi kesimpulannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, ayat 36 itu. Sebab segala sesuatu termasuk hidup kita hari ini adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan. Kita mungkin punya tenaga, punya kepintaran, punya kemampuan, keterampilan, tetapi hidup kita adalah oleh Dia. Dan mari kita persembahkan hidup kita kepada Dia, karena bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini, karena semuanya berasal daripada Tuhan. Semuanya Tuhan percayakan kepada kita supaya kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah ini menjadi motivasi, inspirasi yang menyemangati kita kembali bahwa bersama Tuhan saya hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam rasa cukup, hidup dalam pengucapan syukur. Karena tadi kita sudah nyanyikan lagu yang berdasarkan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, termasuk makanan kita, kebutuhan kita yang lain, akan ditambahkan
Jadi yang terutama Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Yang lainnya itu adalah bonus. Ketika kita berdoa, Tuhan cukupkanlah makanan kami hari ini. Percayalah dengan doamu dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan dimuliakan dalam hidup kita. Selamat menikmati hidup bersama dengan Sang Roti hidup, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan kita kelegaan, kepuasan, rasa syukur, dan hidup dalam sukacita. Dan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada saat ini bahwa kebutuhan kami sebagai manusia biasa tidaklah hanya soal makanan jasmani saja, tapi juga mengenai makanan rohani. Dan itu kami terima dengan iman percaya kepada Yesus Kristus, Sang Roti hidup. Dan Tuhan Yesus telah berjanji, telah menegaskan kepada kami, barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan haus lagi. Barang siapa datang kepada Yesus tidak akan lapar lagi. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa betapa indahnya hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, sumber kehidupan, yang menginginkan kami hidup, menghendaki kami hidup untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, bagi Tuhanlah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan. Amin. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat marilah kita mengatakan pengakuan kita seluruh pengakuan iman rasuci yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang Tuhan Muhammad, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang tidak secara bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga kami keluar dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Bapak Ibu yang kasih, kita akan naikkan doa syafaat kita. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan yang indah ini kami naikkan doa syafaat kami di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang pada saat ini kami sudah memasuki bulan Agustus, di mana kami akan memperingati merayakan hari kemerdekaan negara kami yang ke-76. Mohon Tuhan Yesus memberkati bangsa negara kami ini menjadi lebih baik dari hari ke hari, terutama dalam perjuangan menghadapi pandemi yang masih ada saat ini. Berkati bangsa negara kami Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, terutama Bapak Presiden Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Prabowo. Juga Tuhan, jajaran kabinet, semua aparatur negara, juga TNI dan Polri dan pemimpin-pemimpin daerah, Tuhan berkati dan lindungi dan berikanlah hikmat bijaksana kepada mereka. Dan terlebih ya Tuhan, tanggung jawab dan hati yang takut akan Tuhan biarlah ada dalam kehidupan mereka, supaya mereka dapat mengelola pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa mohon Tuhanlah yang memberkati bangsa negara kami dapat melewati masa pandemi ini dengan baik. Program vaksinasi yang masih terus berjalan dan digalakkan oleh pemerintah kami, biarlah itu menjadi satu upaya supaya negeri kami ini semakin pulih, semakin sehat. Semua warga negara kami dapat kembali menikmati keadaan yang tenang tanpa rasa takut karena pandemi. Perekonomian negara kami juga Tuhan berkati supaya semakin pulih, semakin baik lagi, dan kesejahteraan warga negara kami ini pun akan meningkat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Berkati dalam pertumbuhan dan pelayanannya. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, para pendeta, para penginjil, para majelis, guru-guru agama Kristen, semua warga jemaat, biarlah terus melakukan bagian kami sebagai garam dan terang dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Provinsi Jawa Barat, Tuhan berkati supaya terus melayani dengan baik, persekutuan jemaat pun terpelihara dengan baik. Berkati hamba Tuhan yang melayani setiap pokok yang ada di Jawa Barat ini. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini, gereja Immanuel Pomat. Pada bulan Agustus ini kami akan masuk dalam 13 tahun pelayanan gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan gerejamu ini dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang terus berkarya dalam persekutuan jemaat dan juga dalam pelayanan, supaya gerejamu ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara kami yang sudah lama belum bergabung untuk beribadah bersama, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, dan beribadah secara online Tuhan berkati supaya iman mereka juga terus tumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang melayani di tempat ini, pendeta dan majelis-majelis, Tuhan berkati. Berikan kesehatan yang baik, berikan sukacita dan segala kebutuhan, biarlah Tuhan yang menyediakannya. Berkati juga semua jemaat Tuhan, supaya terus rindu untuk memuliakan nama Tuhan, rindu untuk bertumbuh bersama, bersekutu bersama,
dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Bapa di surga, kami doakan jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan saat ini. Tuhan mengetahui setiap jemaat-Mu. Jika ada yang sedang sakit, berkatilah Tuhan, jamah dan sembuhkanlah, sehingga sehat dan sembuh kembali, menikmati hidup dalam kesehatan yang baik. Kami juga berdoa untuk pekerjaan, usaha, pelayanan dari setiap anggota jemaat Tuhan. Berkati supaya melaluinya nama Tuhan dipermuliakan, kesejahteraan jemaat semakin tumbuh, dan ucapan syukur dalam diri setiap jemaat semakin melimpah di hadapan hadirat. Terima kasih Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan bersedih karena ditinggal oleh anggota keluarga yang sangat dikasihi di waktu-waktu yang lalu, berikan kekuatan, berikan perlindungan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan tetap Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menolong supaya mereka dapat menemukan pekerjaan yang tetap untuk dapat berkarya dan menjadi sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Anak-anak kami juga kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan yang sedang mengikuti pembelajaran di tahun ajaran yang baru ini. Walaupun masih secara daring di semester ini, kami mohon hikmat daripada Tuhan ada bagi anak kami. Yang terlebih Tuhan, biarlah anak kami dapat menyeimbangkan kehidupan rohani mereka dengan pembelajaran mereka, karena firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah sumber segala pengetahuan. Berkati dalam pertumbuhan anak kami, jasmani, rohani maupun karakter mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bersyukur untuk anak kami Gilbert yang berulang tahun tanggal 6 Agustus. Dan berkati dalam pertumbuhannya, baik tumbuh jasmani maupun tumbuh rohaninya, dan juga karakternya, dan juga dalam belajarnya di SD. Tuhan memberikan kemampuan dan hikmat. Berkati kedua orang tua dalam membimbing dan mengarahkannya, yaitu Pak Auli dan juga Bu Helena. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk gereja-Mu ini yang akan direnovasi dalam waktu dekat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyediakan gereja ini untuk kami dapat bersekutu bersama, bertumbuh bersama dalam iman, kasih, pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam renovasi gereja yang akan berjalan ke depan, Tuhan yang memberkati dari awal sampai pada selesainya. Tuhan memberkati donatur yang telah bersedia untuk mendukung pembangunan ini. Berkati keluarga, berkati usaha, pekerjaan dan pelayanannya. Berkati batalion ini Tuhan, supaya dapat menjadi mitra kerjasama bagi kami untuk melayani Tuhan di dalam gereja di tempat ini. Berkati setiap pekerja yang akan menjalankan renovasi di waktu yang akan datang, biarlah mereka juga dapat mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab. Kami serahkan sekali lagi batalion ini dalam tangan pengasihan. Tuhan memberkati komandan, wakil komandan, dan semua personil yang ada di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, baik yang hadir pada ibadah ini maupun yang ada di rumah mengikuti kebaktian secara online. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memelihara mereka, Tuhan memberkati dan melindungi supaya tetap sehat, tetap bersemangat di dalam Tuhan dan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil menaikkan pujian dari Kirim Keesaan 381 ayat 1 dan 3. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar harus selalu ucap syukur karena Kristus berkenan. Janganlah terkeluh dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasuk dan ucap syukur hidup berkenannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini, di mana kami bisa memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, menaikkan doa kami, dan pada saat ini kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kami menyadari betul Tuhan apa yang kami beri ini berasal dari Tuhan dan tidak sebaliknya apa yang sudah kami terima dari Engkau Bapa. Namun dengan penuh kerendahan hati kami mau terimalah persembahan kami, sucikan kuduskan persembahan ini menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga melaluinya kerajaan semakin disebarluaskan melalui gereja di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan yang belum memberi. Ajar kami untuk memberikan lebih baik lagi kepada Tuhan melalui hidup kami, melalui tenaga kami, pikiran kami, di dalam seluruh hidup kami. Kami serahkan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya menjadikan sebagai alat yang indah di tangan untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang mengelola keuangan ini, berikan hikmat-Mu kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dengan segala apa yang ada pada kami, pekerjaan kami, usaha kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur kita telah beribadah sekutu dengan Tuhan dan sesama umat. Saatnya kita akan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan hidup pemutusan dan keputusan 538 ayat 1 dan 5. Tuhan kau gembalakan. Tuhan tak berkata kami, tuntun kami doa-Mu. Bila kami menikmati nikmat permohonan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Kau kawan yang setia, kawan hidup berkekal. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri
memberkati jemaat untuk hadir dan beribadah dalam ibadah ini, baik yang di rumah Tuhan maupun di rumah jemaat masing-masing. Tuhan tolong memberkati setiap jemaatmu untuk terus mengandalkan Tuhan, meyakini bahwa kami selalu membutuhkan Tuhan yang memimpin dan memberkati kehidupan kami, agar kami selalu merasakan sukacita, damai sejahtera, dan penuh dengan pengucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga, berkati jemaatmu dengan kesehatan yang baik, perlindungan yang sempurna, dan biarlah jemaat Tuhan dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan sehari-hari jadi jemaat yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hari Minggu kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.